Salam sehat, selamat datang di Raja Ratu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas 10 cara efektif mengatasi anak tantrum. Silakan disaksikan video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahan informasi nantinya. 10 cara efektif mengatasi anak tantrum. Bunda sering dibuat tak berkutik menghadapi anak tantrum, terlebih ketika tantrum si kecil jadi sulit dibujuk hingga tak ragu menunjukkan berbagai perilaku agresif di depan umum. Bunda tidak sendiri, ada jutaan orang tua lain di seluruh dunia yang juga mengalaminya. Berikut penyebab dan cara mengatasi anak tantrum dengan bijak. Anak tantrum normal atau tidak? Tantrum adalah ledakan emosi sangat kuat pada anak yang umumnya disertai dengan beberapa perilaku agresif, seperti tidur di lantai, meronta-ronta, berteriak untuk mengekspresikan perasaan frustasi, marah, jengkel, sedih, atau tidak nyaman. Walaupun tantrum pada anak merupakan perilaku yang tidak menyenangkan dan kerap membuat bunda menghela nafas panjang, tapi tantrum adalah perilaku normal dan sifatnya tidak permanen. Umumnya, tantrum dialami oleh anak usia 1-3 tahun atau balita bertepatan dengan kemampuan berbahasa si kecil yang baru mulai berkembang. Keterbatasan bahasa untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama ayah dan bunda, kadang membuat si kecil tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan, inginkan, atau bahkan dengan baik. Alhasil, muncullah emosi meluap-luap yang belum bisa dikendalikan oleh si kecil dan berujung pada tantrum. Setiap anak juga memiliki frekuensi tantrum yang berbeda-beda. Namun menurut buku Temper Tantrums diperkirakan sekitar 20% balita tantrum setidaknya sekali dalam sehari dengan durasi 2-15 menit. Apakah tantrum bisa hilang? Tantrum pada anak akan mulai hilang saat ia memasuki usia 4 tahun, sering dengan kemampuan berkomunikasinya yang semakin baik. Di usia ini, ia dapat dengan lebih leluasa mengungkapkan apa yang diinginkan dan dirasakan. Walaupun tantrum merupakan perilaku normal yang sifatnya tidak permanen, bunda perlu memberikan penanganan yang tepat dan proporsional agar perilaku ini tidak berlanjut dan digunakan oleh anak sebagai cara untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Apa penyebab tantrum pada anak? Penyebab utama tantrum pada anak adalah konflik yang terjadi di dalam dirinya sendiri, tapi ia belum memiliki kapasitas untuk menghadapinya. Pada usia 1-3 tahun, anak umumnya sudah memiliki keinginan untuk lebih mandiri dan memiliki kontrol terhadap lingkungannya. Ia sudah memiliki ego, aku bisa sendiri, atau aku kepengen itu, berikan kepadaku. Nah, ketika si kecil menyadari bahwa ia belum bisa melakukan sesuatu hal tanpa bantuan orang lain atau ia tidak mendapatkan semua hal yang ia inginkan, ia belum bisa mengelola perasaan atau emosi yang muncul, maka terjadilah tantrum. Selain itu, tantrum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, antara lain kelelahan dan mengantuk tapi tidak bisa istirahat. Hal ini akan mempersulit anak untuk tetap tenang. Atau lapar, tantrum juga terkait dengan rasa lapar karena perut kosong membuat si kecil stres. Situasi yang meresahkan atau membuat tidak nyaman, misalkan berpisah dengan orang tua, bertengkar dengan saudara, hingga rebutan mainan dengan teman. Menginginkan sesuatu, tantrum bisa jadi cara yang dibuat oleh anak untuk membuat orang lain memenuhi keinginannya. Ketakutan, misalkan karena berhadapan dengan hewan yang menakutkan baginya, melihat tontonan menyeramkan atau bertemu dengan orang asing. Perubahan situasi, seperti berada di ruangan yang tiba-tiba ramai dan berisik, tidak betah lama-lama di ruangan sempit atau merasa kepanasan. Pola asuh yang terlalu memanjakan, apabila kemauan si kecil selalu dipenuhi, ia akan menunjukkan amarah ketika sesekali keinginannya tidak dituruti. Bagaimana cara mengatasi tantrum pada anak? Anak dapat tantrum kapanpun dan dimanapun, tidak peduli ia sedang berada di rumah maupun tempat umum. Dalam situasi seperti ini, orang tua seringkali panik hingga terpancing emosi karena takut si kecil mengganggu kenyamanan orang lain. Kunci utamanya adalah bunda jangan sampai ikut terbawa emosi, sebab melihat bundanya yang panik hanya akan membuat anak makin takut dan tantrum semakin menjadi. Lalu, bagaimana cara mengatasi anak tantrum tanpa emosi? Pertama-tama tarik nafas dalam terlebih dahulu dan buang secara perlahan. Lakukan beberapa kali hingga bunda merasa lebih tenang. Selanjutnya, bunda atau ayah bisa melakukan beberapa cara berikut ini.
Yang pertama, bawa ke tempat sepi dan aman. Apabila anak tantrum di tempat umum, segera bawa ia ke tempat yang lebih sepi dan aman seperti sudut ruangan taman yang sepi atau toilet. Di tempat sepi, anak bisa mengeluarkan emosinya tanpa merasa terganggu dengan kehadiran banyak orang yang berlalu lalang. Bunda pun tak perlu takut orang lain merasa terganggu karena hal ini. Sementara itu, tempat aman sangat dibutuhkan sebab bisa saja si kecil mulai menggulingkan badan di lantai atau melempar barang yang bisa dijangkau saat tantrum. Untuk menghindari cedera, pastikan Bunda mengajak si kecil ke tempat dengan permukaan lantai yang rata dan halus, juga jauhkan dari barang-barang berbahaya. Kedua, biarkan anak meluapkan emosinya. Menghadapi anak yang sedang tantrum tidak bisa terburu-buru. Anak yang tantrum akan sulit ditenangkan dan hampir mustahil untuk diminta stop menangis, karena ia merasa perasaannya belum dimengerti dengan baik. Meski Bunda mungkin juga merasa gusar dan sedih melihat si kecil, biarkan dulu anak menangis untuk meluapkan emosinya. Namun, bukan berarti jika mengacuhkannya. Pastikan si kecil tahu bahwa fokus dan perhatian Bunda hanya tertuju padanya. Bunda dapat duduk di samping si kecil hingga ia selesai menangis dan siap untuk diajak berkomunikasi. Ketiga, peluk lembut anak. Salah satu cara paling efektif untuk menenangkan anak yang sedang tantrum adalah dengan pelukan hangat dan belayan sayang. Ia bisa jadi cara berkomunikasi dengan anak untuk menunjukkan bahwa Bunda peduli memahami perasaannya. Peluk anak sampai tangis dan teriakannya berhenti. Pelukan juga menjadi cara Bunda memberikan rasa aman pada si kecil. Sebaiknya jangan mengatakan apapun selama mendekap si kecil. Cukup elus lembut punggungnya agar emosinya mereda. Keempat, cari tahu penyebab tantrum. Untuk membantu menguraikan emosi si kecil yang meluap-luap, Bunda perlu mencari tahu terlebih dahulu apa yang membuatnya tantrum. Apakah anak terlalu lelah tapi tidak bisa beristirahat, atau anak menginginkan robot keren yang tadi dilihat saat melewati toko mainan? Untuk mengetahui penyebab tantrum si kecil, Bunda perlu mengajak si kecil berkomunikasi selepas emosinya mereda. Bunda dapat bertanya dulu dengan intonasi dan suara yang lembut. Jika ia menggelengkan kepala sebagai isyarat ia masih ingin menangis untuk meluapkan emosinya, tunggu hingga selesai. Setelah berhasil menanyakan si kecil, mungkin akan menganggukkan atau menggelengkan kepalanya. Nah, ketika penyebab tantrum pada anak sudah diketahui, Bunda akan lebih mudah dalam mengatasinya. Bila ia meminta sesuatu yang kurang baik, jelaskan mengapa hal tersebut dilarang. Lalu, tawarkan hal atau kegiatan lain untuk menggantikannya. Kelima, validasi perasaan anak. Ketika anak sudah tenang dan bisa diajak berkomunikasi, Bunda dapat mengajak anak untuk ngobrol. Sampaikan bahwa anak Bunda memahami rasa kesal atau frustasi si kecil, diikuti dengan penjelasan kenapa ia tidak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Jangan lupa untuk menggunakan intonasi yang lembut dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh si kecil. Keenam, berikan anak kesempatan untuk memilih. Selain memberikan validasi pada perasaan si kecil dan memberikan penjelasan kenapa ia tidak diizinkan atau tidak bisa melakukan suatu hal, Bunda dapat memberikan anak kesempatan untuk memilih agar ia memiliki rasa memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Contohnya, ketika si kecil tidak boleh membeli mainan yang diinginkan, Bunda dapat memberikan pilihan padanya untuk membeli benda lain yang memang sedang dibutuhkan atau masih terjangkau harganya. Saat memberikan pilihan pada si kecil, pastikan pilihan tersebut memiliki batasan yang jelas dan tidak akan melebar pada hal yang tidak boleh dilakukan atau didapatkan si kecil. Ketujuh, alihkan perhatian si kecil. Ketika si kecil tantrum karena keinginannya tidak terpenuhi, Bunda dapat mengalihkan perhatian si kecil pada hal lain yang sekiranya dapat menjadi pengganti hal yang tidak bisa ia lakukan atau miliki. 8. Hindari berteriak atau membentak si kecil. Menghadapi anak tantrum memang sangat menguji kesabaran ya Bun. Walau begitu, usahakan tidak terpancing emosi hingga ikut berteriak atau membentak anak. Selain membuat Bunda menjadi pusat perhatian banyak orang, meneriaki si kecil hanya akan membuatnya semakin agresif dan meniru perilaku tersebut di kemudian hari. 9. Mengabaikan si kecil. Cara mengatasi anak tantrum berikutnya adalah dengan mengabaikan si kecil. Namun mengabaikan bukan berarti benar-benar meninggalkan si kecil begitu saja saat ia tantrum. Mengabaikan di sini berarti Bunda tidak memberikan perhatian pada perilaku tantrum anak sehingga ia tahu sikapnya tidak diharapkan. Jadi saat si kecil berteriak, berguling di lantai, menghentak-hentakan kakinya, usahakan Bunda tetap berada di tempat yang sama untuk mengawasi dan menjaga si kecil tetap aman. Namun hindari membuat kontak mata, mengomentari perilaku anak atau memberikan reaksi lain ketika ia tantrum. Dengan
secara konsisten mengabaikan tantrum anak, di masa depan ia cenderung tidak akan melakukan tantrum untuk meluapkan emosi atau berusaha mendapatkan yang ia inginkan. Baru setelah si kecil tenang, Bunda dapat mendekati si kecil untuk memberikan pelukan dan mengajaknya bicara dari hati ke hati. 10. Bersikap tegas dan konsisten. Emosi anak bisa dengan mudah membuncah saat ia menginginkan sesuatu, seperti dibelikan mainan atau berlama-lama di playground. Akhirnya, tantrum pun menjadi trik agar keinginan tersebut terpenuhi. Dalam hal ini, orang tua perlu bersikap tegas dan konsisten sehingga si kecil paham kalau yang dilakukannya ini tidak baik. Sebisa mungkin jangan mengalah saat menghadapi anak tantrum. Memberikan apa yang ia inginkan saat anak tantrum hanya akan membuat si kecil beranggapan bahwa perilakunya ini benar. Maka nantinya setiap menginginkan sesuatu, tantrum dijadikan si kecil kebiasaan agar keinginannya dipenuhi. Demikian ulasan mengenai cara mengatasi anak tantrum yang dapat disampaikan. Kesimpulannya, Bunda tak perlu khawatir lagi jika anak tantrum, mengingat kondisi ini normal terjadi pada si kecil semasa balita. Hadapi dengan penuh kasih sayang karena memarahinya hanya akan membuat anak semakin agresif dan merasa terabaikan, sehingga tantrum pun tak kunjung reda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Silahkan di like, share, komen, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat.